untuk mendukung daripada pengembangan produk secara internasional. Kami MES memberanikan diri untuk membuka di beberapa wilayah di luar negeri. Alhamdulillah yang sudah terbuka Rusia, Maroko, Sudan, Singapura, Korea Selatan, Tiongkok, Arab Saudi. Kita sekarang coba ingin juga membuka di Pakistan, UAE, Thailand, dan Brunei. Ini tidak lain sebagai juga lobbyis, tapi juga membuka penetrasi pasar daripada produk-produk Indonesia melalui diaspora kita yang ada di sana. Erick Thohir optimis Indonesia jadi pemain kunci keuangan syariah dunia. Presiden RI Joko Widodo berharap Indonesia bisa menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia. Artinya, potensi penduduk muslim terbesar di dunia yang dimiliki Indonesia bisa berkontribusi maksimal. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta Indonesia harus jadi pemain utama dalam industri halal secara global. Dalam peringatan Hari Santri Nasional dan peluncuran logo baru Masyarakat Ekonomi Syariah, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus jadi pemain utama dalam ekonomi syariah dan industri halal di dunia. Indonesia harus jadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia. Menyusun pernyataannya itu, Jokowi turut membeberkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Mengutip data The State of Global Islamic Economics Indicator Report, Jokowi menyebut sektor ekonomi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang berarti. Pertumbuhannya terlihat dari 3 tahun ke belakang mulai tahun 2018, 2019, dan 2020 sebagai catatan terakhir yang dimilikinya. Kendati demikian, prestasi ekonomi syariah Indonesia tersebut diminta Jokowi bukan sebagai dorongan untuk berpuas diri. Pihaknya meminta perlu ada upaya bersinergi antara pemangku kepentingan. Di samping hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan berbagai upaya demi mendukung pengembangan produk lokal menembus pasar internasional. Salah satunya dengan membuka cabang MES di banyak negara. Melalui jaringan masyarakat ekonomi syariah atau MES telah dibuka beberapa cabang di negara lain untuk memasarkan produk Indonesia. Sedikitnya sudah ada cabang di 7 negara untuk memasarkan produk lokal asli Indonesia, di antaranya Rusia, Maroko, Sudan, Singapura, Korea Selatan, Tiongkok, dan Arab Saudi. Pihaknya mengatakan langkah ini merupakan cara untuk penetrasi pasar dengan memanfaatkan jaringan diaspora yang ada di masing-masing negara tersebut. Sementara itu, untuk pengembangan usaha di dalam negeri, katanya telah melalui beberapa tahap upaya. Misalnya mengenai program Pertashop yang menggait Pertamina untuk membuka 10.000 usaha baru. Tepat dengan momen peringatan Hari Santri Nasional, Menteri Erick menyampaikan dukungan terhadap program yang bisa membuat santri dan pesantren berkembang di sisi ekonominya. Pihaknya menyebut telah menggelar Halal Fair bersama dengan Bank Indonesia dengan tujuan pengenalan produk lokal unggulan kepada dunia global. Lalu dengan membagikan sertifikasi halal gratis kepada UMKM bekerja sama dengan Kementerian Investasi memanfaatkan online single submission atau OSS dan webinar nasional terkait wakaf produktif yang didukung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sementara pada program Pertashop, pihaknya menyebut 2.000 dari total target 10.000 Pertashop diperuntukkan bagi pesantren dan santrinya. Tentu ini sepakat bahwa kolaborasi antara industri syariah bersama pemerintah dan pesantren dan santri ini jadi keharusan. Yang perlu diketahui saat COVID ini sangat terdampak dan ini kembali tidak ada bermaksud apa-apa. Keseimbangan ekonomi harus terjaga, jangan sampai yang besar makin besar, yang kecil semakin kecil. Komitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi syariah di Indonesia perlu terus kita perkuat dan kita teguhkan. Peran MES sangat krusial dan penting dalam upaya edukasi dan inklusi yang memberikan kesempatan bagi para santri berkembang memperluas kontribusinya dalam koridor ekonomi syariah di penjuru Nusantara. Untuk itu, sinergi, kolaborasi, dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro dan kecil serta ultramikro harus kita perkuat guna mengembangkan halal value chain agar tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Posisi Indonesia masih sangat mungkin untuk meningkat lagi, bahkan menjadi pemain kunci industri keuangan syariah dunia. Indonesia masuk dalam jajaran 5 besar negara dengan aset keuangan syariah terbesar di dunia. Posisi tersebut sangat bisa ditingkatkan hingga Indonesia mampu menjadi pemain kunci industri keuangan syariah dunia. Singapura bisa gelap segara gas RI, seberapa gede ekspornya? Solar di beberapa daerah sempat langka. Kelangkaan ini muncul di tengah kabar krisis energi yang melanda sejumlah negara. Lalu, apakah krisis energi melanda Indonesia? Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan, Indonesia tidak dalam kondisi krisis energi, sebab Indonesia memiliki sejumlah sumber energi. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber energi tersebut. Presiden Jokowi ikut mengomentari krisis energi yang belakangan ini melanda beberapa negara di dunia.
Pihaknya menilai ada berkah untuk Indonesia. Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara, di Eropa, di China, krisis energi yang semuanya nggak duga. Dengan kenaikan harga komoditas, Jokowi yakin perekonomian di daerah juga akan ikut terdorong naik, sebab beberapa daerah di Indonesia bergantung pada komoditas. Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik diselenggarakannya Apkasi Otonomi Expo 2021. Melalui pameran ini, para pemerintah kabupaten bisa menunjukkan kekuatan ekonomi masing-masing dan bisa saling berkolaborasi untuk memperkuat ekspor, termasuk perluasan pasar-pasar ekspor baru dan jangan lupa sekali lagi pasar dalam negeri yang sangat potensial yang sangat besar. Karena jumlah penduduk kita 270 juta dan kelas menengah bertumbuh sangat pesat, ini yang harus menjadi peluang untuk memperkuat industri dalam negeri kita. Jangan sampai pasar yang sangat besar ini diambil produk-produk negara lain. Berbicara mengenai kondisi Singapura sendiri terancam krisis energi karena pasokan gas alam dari Indonesia belum pulih. Jika krisis energi terjadi, Singapura bisa gelap gulita. Singapura terancam gelap gulita karena krisis energi yang menghantuinya. Sejumlah perusahaan penyedia listrik di negara tetangga Indonesia itu kini bertumbangan. Indonesia bisa jadi faktor penyebabnya karena pasokan gas alam ke Singapura dari tanah air belum sepenuhnya pulih sejak mengalami gangguan pada Juli lalu. Adanya gangguan impor gas dari Indonesia juga disebut jadi salah satu biang keladinya. Memang, seberapa besar ekspor gas Indonesia ke Singapura? Benarkah Indonesia sangat berpengaruh dalam penyediaan energi atau gas di Singapura? Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas pada 2020, setidaknya ada 3 kontrak ekspor gas Indonesia ke Singapura dengan pasokan minimal sekitar 700 juta standar kaki kubik per hari. Dari data BP Statistical Review 2021, konsumsi gas alam Singapura pada 2020 sekitar 1,22 miliar kaki kubik per hari. Itu artinya hampir 60% pasokan gas Singapura memang berasal dari Indonesia. Kontrak tersebut yakni ekspor gas pipa ke GSPL Singapura dan 2 kontrak ekspor gas pipa ke Semgas. Ini merupakan kontrak gas pipa dari lapangan gas yang dikelola oleh ConocoPhillips Gresik Ltd dan PetroChina ke Gas Supply Pte Ltd, perusahaan gas di Singapura. Volume kontrak sebesar 350 miliar British Thermal Unit per hari dan kontrak akan berakhir pada 2023. Selanjutnya, kontrak ekspor gas dari lapangan gas yang dikelola Medco Natuna, Premier Oil, dan Star Energy ke Sembcorp Gas, perusahaan gas di Singapura. Kontrak akan berakhir di 2028. Sumber gas diambil dari sejumlah blok di Laut Natuna Barat seperti South Natuna Sea Block B yang saat itu dikelola ConocoPhillips. Kemudian sejak 2016 sudah diambil alih Medco INP Natuna Ltd, lalu kakap blok yang dioperasikan Gulf Resorts Kakap Ltd. Namun kini dioperasikan Star Energy Kakap Ltd, Natuna Sea Block A, dan Premier Oil Natuna Sea. Ada juga kontrak ekspor gas dari lapangan gas yang dikelola Premier Oil ke Sembcorp Gas, perusahaan gas di Singapura. Kontrak juga akan berakhir pada 2028.